Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Saudara-saudara sekalian, jumpa kembali dalam Tadarus Ekonomi Islam. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan hal yang masih terkait dengan pembiayaan murabahah. Di era kontemporer ini, dengan menjamurnya lembaga keuangan syariah dan dengan banyaknya rekayasa keuangan syariah, tentunya juga banyak problem dan masalah yang dihadapi baik oleh nasabah maupun oleh lembaga keuangan syariah. Di sini satu masalah bisa diatasi dengan pengalihan pembiayaan murabahah atau yang dikenal dengan istilah hawalah. Hawalah fil murabahah. Jadi hawalah pengalihan pembiayaan dalam jual beli murabahah. Satu ilustrasi mungkin saya sampaikan terlebih dahulu. Misalkan ada seorang nasabah yang ingin berpindah tempat dari tempat satu ke tempat yang lain yang tentunya jauh. Dan di satu tempat tersebut dia masih memiliki tanggungan atau utang murabahah. Ya, maka akan mengalami kesulitan, misalkan dari Jawa Tengah pindah ke Kalimantan, pindah ke Sumatera, maka akan mengalami kesulitan secara administrasi untuk mengurus beban murabahahnya itu atau beban utang murabahah itu. Maka salah satu solusi yang ditawarkan oleh Islam adalah bagaimana melakukan akad hawalah atau pengalihan utang maupun piutang dalam pembiayaan dalam Islam, khususnya dalam hal ini adalah pembiayaan murabahah. Apakah boleh dalam hal itu, saudara-saudara sekalian? Sangat boleh, karena dalam Islam, dalam Islam kita tentunya berlandaskan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Dan hendaklah kalian saling bertolong-menolong dalam kebaikan dan takwa, dan jangan saling tolong-menolong dalam permusuhan dan juga dosa. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, langsung saja ke mekanismenya. Ada 3 mekanisme pengalihan pembiayaan murabahah yang ditawarkan oleh Islam, yang hal itu telah difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Yang pertama adalah dengan akad hawalah bil ujroh. Yang kedua dengan mekanisme ijarah muntahiyah bitamlik. Yang ketiga dengan mekanisme atau akad musyarakah mutanakisah. Dari 3 hal itu akan saya sampaikan penjelasannya satu persatu. Yang pertama adalah bagaimana mengalihkan utang murabahah dengan akad hawalah bil ujroh. Mekanismenya adalah pertama, nasabah atau yang kita kenal dengan istilah muhil atau madin atau debitur yang memiliki utang pembiayaan murabahah pada misalkan suatu lembaga keuangan syariah A, itu mengajukan permohonan pengalihan utangnya kepada lembaga keuangan syariah yang lain atau yang kita kenal dengan muhal alaih. Jadi utangnya di tempat LKS A kemudian mau dipindahkan ke LKS yang lain atau muhal alaih. Lembaga keuangan syariah yang lain atau muhal alaih atau muhtal tentunya setelah melakukan pembicaraan akan menyetujui permohonan tersebut. Kemudian melakukan akad hawalah bil ujroh. Setelah setuju, maka akad hawalah bil ujroh itu dilakukan bersama dengan cara membayar sebagian atau seluruh utang nasabah ke LKSA. Jadi misalkan tanggungan nasabah ke LKSA itu masih 100 juta, dibayarlah 100 juta itu oleh LKS yang lain. Pada waktu yang disepakati tentunya. Lantas apa keuntungan LKS yang lain yang membayarkan utangnya lebih dahulu kepada LKSA? Dia akan mendapatkan ujroh
Jadi hawalah bil ujroh. Ujroh itu upah karena jasanya telah menutup utangnya di lembaga keuangan syariah A tadi. 100 juta ditutup, misalkan lembaga keuangan syariah A itu ada di Jawa Tengah, ditutup oleh LKS yang lain tadi yang ada di Sumatera, alamatnya ditutup 100 juta. Tek, selesai. Berarti tidak ada urusan lagi dengan lembaga keuangan syariah yang A. Kok mau lembaga keuangan syariah yang lain tadi? Karena dapat ujroh atau upah. Bolehkah upah itu? Boleh, karena ini dia menjual jasa tentunya. Ya, jadi aktul ajrohu qabla an yajifaroko. Jadi berilah upah kepada pekerja, ya, kepada yang kamu sewa jasanya sebelum keringatnya kering. Jadi lembaga keuangan syariah yang lain tadi, yang di Sumatera misalkan, itu seperti orang yang buruh kepada kita, kemudian kita kasih upah, itu telah berjasa kepada kita, ya. Kemudian setelah itu apa yang dilakukan oleh nasabah atau mukhil? Nasabah membayar kewajiban yang timbul dari akad hawalah kepada LKS lain. Jadi membayar cicilan utang yang telah dibayarkan terlebih dahulu tadi ke LKSA, tapi kemudian beralih nyicilnya atau kreditnya kepada lembaga keuangan syariah lain tadi yang ada di Sumatera misalkan. Dan mungkin ujrohnya juga dikredit juga, maka angsurannya ditambah dengan besaran ujroh tadi berapa sesuai dengan kesepakatan. Ya, saya rasa itu ya, hawalah bil ujroh sangat simpel. Ya. Jadi peralihan dari LKS 1 ke LKS yang lain. Kemudian yang kedua, mekanisme yang kedua yang bisa dipraktekkan dalam pengalian piutang murabahah adalah dengan skema atau akad ijarah muntahiyah bitamlik, IMBT. Bagaimana mekanismenya? Yang pertama, nasabah yang memiliki utang pembiayaan murabahah pada LKSA tadi itu mengajukan permohonan pengalian pembiayaan utangnya kepada LKS lain dengan akad, kalau tadi akad hawalah bil ujroh, sekarang dengan akad ijarah muntahiyah bitamlik. Setelah setuju, maka apa yang dilakukan oleh keduanya? Maka LKS yang lain tadi membeli aset nasabah dengan akad murabahah tadi, yang dibeli dengan akad murabahah itu dari LKSA. Jadi akad murabahah itu ada aset yang dibeli. Maka kemudian aset tadi dibeli oleh lembaga keuangan syariah yang lain tadi sesuai dengan kesepakatan. Dengan janji setelah dibeli, objek atau barang yang dibeli dengan akad murabahah awalnya dulu itu akan disewa oleh nasabah dengan akad ijarah muntahiyah bitamlik. Sehingga setelah dibeli, aset yang diperoleh dengan akad murabahah dulunya itu sekarang sudah menjadi milik sepenuhnya, milik lembaga keuangan syariah yang lain. Ya. Hasil jual beli itu kemudian dibayarkan kepada LKSA, ya. Dibayarkan kepada LKSA sehingga tertutuplah utang di LKSA, sehingga tidak ada tanggungan apa-apa. Nah, sekarang langkah selanjutnya setelah itu, maka kemudian terjadi akad ijarah muntahiyah bitamlik antara LKS lain dengan nasabah. Apa itu ijarah muntahiyah bitamlik? Yaitu sewa yang diakhiri dengan tamlik atau kepemilikan barang tersebut. Sehingga barang tadi disewa oleh nasabah, sehingga nasabah itu akan membayar biaya sewa setiap bulannya. Di akhir periode sewa, maka barang itu akan beralih kepemilikannya kepada nasabah dengan cara dibeli. Ada akad jual beli. Itu mekanisme yang kedua, saudara-saudara, bagaimana mengalihkan piutang murabahah ya dari LKS yang satu ke LKS yang lain. Kemudian mekanisme yang terakhir, ya, mekanisme yang terakhir adalah
MMQ atau musyarakah mutanakisoh. Bagaimana caranya musyarakah mutanakisoh? Maka mekanisme nasabah yang memiliki utang pembiayaan murabah pada LKSA itu sama, mengajukan permohonan pengalihan utang pada LKS yang lain dengan akad musyarakah mutanakisoh. Ya. Kemudian yang selanjutnya, setelah LKS lain itu setuju, maka dilakukan akad MMQ musyarakah mutanakisoh dengan ketentuan LKS lain akan mengeluarkan modal atau uang sebesar sisa utang yang ada di LKSA. Ya, saya ulangi, dengan cara LKS lain atau lembaga keuangan syariah yang ada di Sumatera misalkan itu mengeluarkan modal atau uang sebesar sisa utang nasabah yang ada di LKSA. Misalkan utangnya itu masih 100 juta, maka dia mengeluarkan 100 juta. Contoh misalkan sebelumnya itu melakukan akad murabah pembelian mobil Avanza seharga 200 juta. Sudah dicicil berbulan-bulan, bertahun-tahun, tinggal sisa 100 juta. Maka LKS lain mengeluarkan uang 100 juta itu, sehingga urusan dengan LKSA selesai, urusan nasabah dengan LKSA. Sekarang tinggal LKS lain dengan nasabah. Karena LKS yang ada di Sumatera tadi itu sudah mengeluarkan uang 100 juta, maka pertanyaannya mobil itu sekarang menjadi milik siapa? LKS lain sudah mengeluarkan 100 juta, nasabah sudah mengansur atau mencicil selama sekian bulan atau sekian tahun 100 juta. Berarti secara tidak langsung mobil atau aset murabah tadi menjadi milik bersama, yaitu menjadi milik lembaga keuangan syariah yang lain yang ada di Sumatera dan nasabah itu. Oke. Setelah seperti itu, apa yang dilakukan oleh nasabah? Maka nasabah itu akan memakai mobil itu dengan cara menyewa. Kok sewa? Ya karena sebagian mobil itu masih menjadi milik lembaga keuangan syariah yang lain tadi. Menyewa, di samping dibebani dengan biaya sewa, nasabah itu akan mengeluarkan angsuran untuk mengangsur yang 100 juta yang sudah dikeluarkan oleh lembaga keuangan syariah tadi untuk menutup utangnya di lembaga keuangan syariah. Jadi bebannya ada dua, beban sewa karena dia nasabah memakai mobil tersebut selama periode akad ini, dan juga beban dia harus mengangsur menyicil uang 100 juta yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan syariah. Misalkan diansur selama sekian tahun sehingga jatuh dalam setiap bulannya itu misalkan 5 juta 250 2.500.000 sewa, yang 2.500.000 itu untuk ngansur yang 100 juta. Maka karena diansur seperti itu, kepemilikan lembaga keuangan syariah akan menjadi semakin berkurang, saudara-saudara. Dari 100 juta menjadi 97.500.000, diansur lagi berkurang lagi, diansur lagi berkurang lagi, sehingga di akhir periode angsuran kepemilikan penuh akan menjadi milik, atau mobil itu akan menjadi milik penuh nasabah karena angsurannya sudah sampai batas akhir, ya. Itulah namanya musyarakah mutanakisoh. Lantas keuntungan lembaga keuangan syariah dari mana? Keuntungannya ya dari menyewakan barang atau mobil tadi. Ya. Itulah saudara-saudara sekalian mekanisme pengalian piutang murabahah dari lembaga keuangan syariah satu ke lembaga keuangan syariah yang lain. Itu ada 3 cara. Yang pertama adalah hawalah bil ujrah, yang kedua itu ijarah muntahiyah bin tamlik atau IMBT, yang ketiga adalah musyarakah mutanakisoh. Mana yang paling baik tergantung kondisi masing-masing dan kesepakatan masing-masing. Ini adalah solusi yang ditawarkan oleh Islam dengan cara merekayasa
keuangan syariah atau akad dalam keuangan syariah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.